Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Nabtadi'u bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk di ayat 23 dari surah Yusuf ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Nazar ayat 23. Ibu yang enggak bersuara apa dimatiin dulu aja ininya ya biar enggak masuk suaranya. Enggak, ini lagi bermasalah HP-nya. Lagi bermasalah HP-nya ya. Ini lagi saya coba, saya matiin dulu aja semua. Cuman gitu kok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warawadathu allati huwa fi, dan menggodanya yang dia di dalam rumahnya, di dalam baitiha rumahnya, an nafsihi dari dirinya, wa ghallatil abwab dan ia menutup pintu-pintu, wa qalat hayy talak dan ia berkata kemarilah, dan ia berkata kemarilah bagi kamu. Kamu kemarilah maksudnya gitu ya Ustaz ya. Qala ma'adallahi, dan dia Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi, sungguh Tuanku, ahsana mathwaya, sebaik-baik tempatku, innahu la yuflihu zalimun, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zalim. Ya, warawadathu allati huwa fi baitiha, dan dia wanita itu menggodanya atau menggoda Yusuf ketika Nabi Yusuf berada di rumahnya, an-nafsihi wa ghallatil abwab, dan dia wanita itu menutup pintu-pintu. Ya, Allah sebut dengan abwab dengan jamak ya, menutup pintu-pintu atau semua pintu. Wa qalat hayy talak, dan dia berkata kemarilah engkau. Qala ma'adallah, dia atau Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsanu mathwaya, sesungguhnya Tuanku ini kembali pada kitir ya, ahsanu mathwaya, ya, jadi sangat baik kepadaku, innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya Allah tidak memberikan keberuntungan pada orang-orang yang zalim. Ya, jadi tindakan itu adalah tindakan zalim, karena kita ingat bahwasanya zalim itu tidak hanya menyakiti fisiknya, tapi zalim itu adalah jenis-jenis kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Ya, jadi sehingga termasuk dalam kategori kezaliman yang Allah tidak akan pernah memberikan keberuntungan pada orang-orang yang zalim. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat 24. Ya, silakan pada walaqad hammat. Ya, Bu Husna silakan. 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula burhana rabbihi kadzalika anhusu'a wal fahsya innahu min ibadina mukhlasin. Dan sesungguhnya wanita itu suka kepadanya dan Yusuf suka pula kepadanya. Kalau dia tidak melihat tanda-tanda Tuhannya, tentu dia melakukan perbuatan itu. Demikianlah karena kami hendak memalingkan daripadanya keburukan dan perbuatan keji,
Sesungguhnya dia, Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, dan dia atau wanita itu mencintainya, wa hamma biha, dan Nabi Yusuf juga mencintai wanita itu. Laula ar-ra'a burhana rabbih, kalau bukan karena dia melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Nah, di situ ada kalimat yang mahdhuf ya, sehingga dia tidak melakukannya. Jadi memang kata itu tidak ada dalam ayat ini, tapi mafhumnya adalah seperti itu. Kalau kita kembali pada kalimat laula ar-ra'a burhana rabbih, seandainya dia tidak melihat kebesaran atau bukti kebesaran Tuhannya, niscaya dia akan melakukannya. Kadzalika linasrifa anhu su', demikian itulah kami memalingkan dia dari keburukan wal fasya dan kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia atau Yusuf itu adalah di antara hamba-hambaku yang terpilih. Ya, jadi kalau tidak cinta mungkin ringan ya. Nah, cinta itulah yang berat karena sama-sama suka gitu ya. Nah, di sini kita dapati bahwasanya karena keimanan sehingga tidak melakukannya gitu ya. Karena keimanan sehingga terselamatkan. Nah, itu yang luar biasa ya. Jadi tidak mengikuti gairah atau keinginan diri seseorang ya, tetapi tetap di situ dengan patokan burhan, dengan patokan bukti-bukti kebesaran Allah dalam keimanannya. Ya, dan itu yang tentunya akan bisa memalingkan seorang yang beriman dari keburukan-keburukan ya. Jadi keimanan itu akan bisa menyelamatkan seseorang dari asu wal fasya, perbuatan buruk dan juga perbuatan keji. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-25. Silakan Bu Tuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastabaqal baba, dan keduanya berlomba pintu, maksudnya berlomba ke arah pintu. Wa qaddat qamisahu min dubur, dan wanita itu menarik hingga koyak baju gamis Yusuf dari belakang. Wa alfaya sayyidaha ladal bab, dan keduanya mendapati di depan pintu. Qalat, wanita itu berkata, wa ma jaza'u man aroda bi ahlika su'a, apakah balasan orang yang bermaksud serong kepada istrinya, illa ayus jana au adabun alim, selain bahwa dia dipenjarakan atau azab yang pedih. Ya. Wastabaqal bab, kemudian keduanya berlomba-lomba menuju pintu atau bisa berlari menuju pintu. Nah, istabaqa ini bentuknya mutsanna, keduanya. Wa qaddat qamisahu min dubur, dan dia atau perempuan itu menarik bajunya atau menarik hingga sobek bajunya min dubur dari bagian belakangnya. Wal faya sayyidaha, dan keduanya mendapati tuannya ladal bab, ada di depan pintu. Qalat, kemudian perempuan itu berkata, ma jaza'u man arada bi alika su'a, apa balasan orang yang ingin berbuat buruk pada keluargamu, illa ayyujana, kecuali dia akan dipenjarakan, au adzabun alim, atau dia mendapatkan siksa yang pedih atau hukuman yang pedih. Ya. Ya, jadi ini kita dapati seorang ketika keinginannya tak terlaksana ya, kemudian diketahui oleh seseorang, maka dia bisa berbuat apa saja ya. Jadi kemarahannya tampak di situ. Kalau kita mendapati ada kata fitnah yang man arada bilaka su'a ya,
Ya, jadi bagaimanakah jikalau ada seorang yang berbuat buruk pada keluargamu, ya jadi ada fitnah yang besar di situ yang disampaikan pada suaminya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-26. Ya, 26 silakan Bu Elvia, ayat 26. Belum bunyi suaranya, Bu Elvia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala hiya rawadatni an nafsi. Yusuf berkata, dia wanita itu telah menggodaku terhadap diriku. Wa syahida syahidun, dan memberi kesaksian seorang saksi min ahliha, dari keluarganya. In kana qamisuhu qudda min qubulin, jika telah terjadi baju gamisnya robek dari depan, fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Maka Zulaikha benar dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang berdusta. Ya. Qala hiya rawadatni, Nabi Yusuf berkata, dialah yang menggodaku an nafsi untuk mendudukkan diriku. Wa syahida syahidun, dan bersaksi seorang saksi min aliha, dari keluarganya. Jadi sebetulnya ini tidak ada yang tahu kejadiannya ya. Jadi sehingga tidak ada syahid, tidak ada saksi di situ. Nah, ini Anda menafsirkan ini adalah saksi ahli gitu ya. Jadi saksi ahli yang dia akan menjelaskan terkait itu. Nah, kita nanti juga mendapati ada perbedaan dalam penjelasan tafsirnya ya. Ada mengatakan di situ adalah seorang yang dia kemudian tiba-tiba bisa menceritakan. Ya, jadi ada versi yang berbeda di situ. Tapi syahid ini kalau kita kembali pada pengadilan, itu saksi itu tidak semua harus melihat ya. Karena ada saksi ahli yang bisa dihadirkan untuk menjelaskan. Nah, ini juga bisa sinkron ya ketika syahid ini diartikan dengan saksi ahli. Syahidu min aliha, ada saksi dari keluarganya atau saksi ahli. In kana qamisuhu qudda min qubul, ya. Jika gamisnya itu sobek dari bagian depannya, fasodakot, maka perempuan itu yang benar atau yang jujur. Wa huwa minal kadhibin, dan dia Yusuf termasuk yang berbohong. Ya. Ya, jadi kesaksian yang di situ tentunya tadi tidak hanya mengandalkan saksi yang bisa menyaksikan kejadian, tapi ada saksi ahli yang bisa dihadirkan. Dan sebagai contoh ya, bahwasa untuk mengungkap sebuah kebenaran yang tidak tampak di sana, tidak ada yang menyaksikannya sama sekali. Nah, saksi-saksi yang dihadirkan itu tentunya bisa juga saksi ahli yang di situ dijadikan untuk bisa memberikan penilaian gitu ya. Ya, jadi sebetulnya saksi ahli ini tidak tahu apa yang situasi yang terjadi gitu ya, termasuk sobek dan sebagainya. Nah, tetapi itulah kemudian kita kalau kembali pada para pakar gitu ya, jadi mereka mengetahui terkait tadi apakah dari sisi ilmu psikologi atau dari sisi ilmu kriminal atau dari jenis ilmu-ilmu yang lainnya yang mereka akan bisa menjelaskan terkait kejadian yang memang tidak ada saksi di sana, sehingga bisa diketahui siapa yang benar dan siapa yang tidak. Nah, kita masuk di ayat yang ke-27, lanjutannya silakan Pak Abid, ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, dan jika ada baju gamisnya koyak dari belakang, fakadzabat wa huwa minas shadiqin, maka wanita itu dusta, sedang dia Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Ya. Wa in kana qamisu qudda min dubur, dan jika gamisnya atau bajunya sobek dari belakang atau di bagian belakang, fakadzabat, berarti perempuan itu yang berdusta, wa huwa minas shadiqin, dan dia Yusuf termasuk yang jujur atau yang benar. Ya.
Ya, jadi penjelasan untuk bisa memberikan ketegasan di sana akan kejadian yang telah terjadi ya. Ya, nah kemudian berikutnya di ayat yang ke-28 silakan Buken 28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur. Maka tatkala dia suami wanita itu melihat baju gamisnya koyak di belakang, qala innahu min kaidikun. Berkatalah dia, sesungguhnya kejadian itu adalah tipu daya kamu. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kamu itu besar. Ya. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur, maka ketika dia atau Kitfir itu melihat gamisnya atau gamis Nabi Yusuf qudda min dubur, sobek dari bagian belakang, qol dia berkata innahu min kaidikun, sesungguhnya itu adalah tipu dayamu. Nah, di sini kita mendapati Kitfir itu sekalipun marah tapi masih hormat pada istrinya ya. Dia menyebutkan dengan kata kunna, bentuk jamak ya. Nah, jamak ini kalau kita kembali pada domir mufrad dan juga jamak yang digunakan, itu kalau jamak biasa li ta'zim ya, untuk mengagungkan ya. Jadi kalau kita menyebut assalamualaikum, sekalipun kita boleh menyebut assalamu alayka, tapi kalau kum di situ li ta'zim untuk mengagungkan seseorang gitu ya, atau untuk menghormati seseorang, sehingga Rasul mengajarkan dengan redaksi jamak assalamualaikum, sekalipun boleh dengan assalamu alayka ya. Nah, ini seperti halnya Nabi Musa gitu ya, ketika berkata pada istrinya dengan bahasa ta'zim ya, mengagungkannya, memuliakannya dengan bahasa-bahasa hormat di situ ya. Ya, jadi meskipun tadi ka atau ki dibenarkan, tapi ternyata Nabi Kitfir di sini menggunakan domir jamaknya, itu seperti Nabi Musa ketika berkata pada istrinya juga menggunakan domir jamak, jadi ta'zim untuk mengagungkannya, memuliakannya. Ya, jadi dalam keadaan marah ternyata dia tetap begitu ya, berarti memang sudah karakternya, sudah kebiasaannya memang saling menghormati di situ ya. Jadi ketika marah pun nada hormatnya itu masih ada di sana. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu dayamu amat besar. Ya, kunna juga digunakan lagi di situ. Jadi menunjukkan memang dia memang sudah terbiasa tadi ya, berkata dengan kalimat-kalimat hormat ya, memuliakan pasangannya. Ya. Kalau dijamakkan itu penghormatan ya Ustaz ya. Oh betul. Ya. Jadi yang kita dengar kalau dalam bentuk jamak itu pergaulan, yang pergaulan kan juga anta kan harusnya kalau dia sendiri anta. Kalau kita bilangnya suka antum, antum kemana? Betul. Ada dia kan sendiri. Iya, itu juga li ta'zim ya, untuk mengagungkan, memuliakan. Ya, jadi menggunakan bentuk domir jamak di situ ya. Ya. Dan itu kebiasaan yang baik ya. Jadi mengagungkan seseorang, mengagungkan orang lain di situ, memuliakannya dengan domir jamak. Ya, jadi karena Rasul mencontohkan sapaan salam yang kita gunakan diajarkan dengan domir jamak gitu ya, sekalipun pada satu orang. Ya. Ya, nah kemudian di sini kita mendapati ada kata kaidikunna, kaidikunna yang di sini menunjukkan pada wanita gitu ya, bahwasanya nanti kalimat ini meskipun ini terkait dengan istri Kitfir gitu ya, tapi kalimat ini bisa digunakan dalam bentuk umum gitu ya. Jadi sehingga nanti kita membandingkan di Al-Qur'an itu ada inna kaida syaitoni kana dha'ifa, tipu daya syaitan itu amat lemah gitu ya. Ya, nah di situ kemudian nanti dijadikan sebagai sebuah renungan ya. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya wanita itu besar gitu ya. Ya, jadi artinya wanita ketika mereka tidak beriman berarti mesti diwaspadai juga ya, karena tipu dayanya amat besar. Ya, itu nanti kita bisa ambil contoh juga ya, ketika wanita-wanita di negeri itu dihadirkan, itu kan juga mereka membuat tipu daya gitu ya, makanya tipu daya mereka amat besar ya, yang kemudian akan diantisipasi ya, karena boleh jadi mereka akan membuat kait-kait yang lainnya, tipu daya yang lainnya, dan ternyata benar adanya ya, wanita itu dihadirkan, mereka juga bisa klop gitu ya untuk membuat tipu daya yang baru ya, agar bisa merekomendasikan
Nabi Yusuf itu dianggap bersalah gitu ya. Meskipun terbalik-balik gitu ya. Ya. Nah, berikutnya di ayat yang ke-29. Ayat 29 silakan Afan. Ayat 29 ya. Oh ya. 29 Bu Ardi silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambi. Wahai Yusuf, a'rid, lupakanlah an dari haza ini, wastaghfir, dan mohonlah ampunan li dzambik, atas dosamu. Innaka kunti minal khati'in. Innaki. Oh, innaki, sorry. Innaki, ya, dia perempuan ya. Innaki kunti minal khati'in. Innaki, sungguhnya engkau, kunti adalah engkau, minal khati'in, termasuk orang-orang yang bersalah. Ya. Yusuf a'rid an hadza, wahai Yusuf, lupakan ini atau lupakan kejadian ini. Wastaghfiri li dzambiki. Nah, di sini istaghfiri ini muannats ya. Kalau istaghfir untuk mudzakkar, istaghfir untuk muannats. Jadi ini ditujukan pada istrinya. Ya, jadi beristighfarlah, mohon ampunlah engkau li dzambika, karena dosa-dosamu atau karena kesalahanmu, li dzambiki. Innaki kunti minal khati'in, karena sesungguhnya engkau termasuk yang bersalah. Ya, jadi suaminya sudah memastikan bersalah di situ, dan itu bukan tiba-tiba saja ya, tidak sekonyong-konyong mengatakan salah pada istrinya, tapi tadi berdasarkan kesaksian dari syahid, saksi ahli tadi ya. Nah, kemudian istrinya mengiyakannya gitu ya. Jadi sehingga kemudian klop di sana ya. Jadi perintahnya untuk istighfar, untuk mohon ampun, untuk beristighfar ya. Jadi meskipun di saat itu keimanannya belum jelas ya, tapi minimal di sini kita mendapati dia disuruh untuk mengakui kesalahannya gitu ya. Ya, untuk mohon ampun, mengakui kesalahannya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-30. Silakan Bu Anida. Saya Ustadz. Iya, iya. Belum terdengar? Ya. Kayaknya hang itu Bu Anida. Oh. Loncat keluar. Tadi sempat suaranya terdengar ya. Iya. Belum. Oh, terlempar ya. Belum masuk lagi ya. Keluar ya. Masuk lagi. Ustadz, niswatun ini kan wanita-wanita ya. Iya. Jamak maksudnya. Ya. Ini kalau tunggalnya Pak Nisa juga, Anissa. Oh iya, kalau Anissa itu dia juga jamak. Jadi ini termasuk kata unik ya, niswatun sama nisa sama mar'atun. Jadi tunggalnya mar'atun gitu ya, tunggalnya mar'atun. Tapi ketika dijamakkan itu tidak dari kata mar'ah ya. Jadi dia punya jamak sendiri, baik niswah atau nisa gitu ya. Jadi nisa bukan dari kata imro'ah, jadi memang dia kata yang berbeda. Jadi imro'atun memang dia adalah tunggal mufrad gitu ya. Ya, nah jamaknya niswatun atau nisaun. Jadi bisa memilih nisa atau niswatun. Ya.
Ya, jadi memang ada kata yang seperti itu ya. Ketika dijamakkan ternyata kata itu berbeda. Ya. Niswatun itu kan jamak, Ustaz. Terus Ya, kalau niswatun mufradnya jamak. kan, Dia mufradnya seperti apa? An-Nisa ya. Iya, kalau mufradnya apa? Niswah. Oh, mufradnya mar'atun. Oh, mar'atun, oh jauh. Mar'atun bisa imro'atun. Jadi imro'atun, mar'atun itu mufrad ya. Tapi kalau jamak itu tidak diambil dari kata imro'atun atau dari mar'atun. Jadi dia ada kata tersendiri ketika jamak, yaitu niswatun atau nisaun, gitu ya. Ya. Baik. Jadi nanti ketika kita mendapati tunggal, nanti Allah menyebut di ayat ini nanti juga ada kata imro'ah ya. Ada niswah, ada imro'ah. Ya. Bu Anida udah masuk dong, Ustaz? Ya, Bu Anida silakan ayat 30 wa qala niswah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala niswatun fil Madinah, dan berkata wanita-wanita di kota, Imra'atul azizi turawidu fataha, istri Al-Aziz menggoda pelayannya, an nafsi dari dirinya, qad syaghafaha hubba, sesungguhnya sangat mendalam cinta, inna lanaroha, sungguh kami memandangnya, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Ya, silakan Bu Linda ayat 30 juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala niswatun fil Madinati, dan berkata para wanita di kota Mesir, Amra'atul aziz. Itu dibaca imra'at. Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi, istri Al-Aziz yang mulia dan menggoda pelayan terhadap dirinya. Qad saghafaha hubba, sungguh sangat mendalam pada cinta. Inna lanaraha fi dhalalim mubin, sesungguhnya kami benar-benar melihat dia dalam kesesatan yang nyata. Ya. Wa qala niswatun, dan berkata wanita-wanita fil Madinah di kota itu, Imra'atul aziz turawidu fataha, istri dari Al-Aziz atau dari Kitfir, turawidu fataha an nafsi, menggoda pelayannya untuk menundukkan dirinya. Qad syaghafaha hubba, sungguh kecintaannya sudah mendalam. Ya. Inna lanaraha fi dhalalim mubin, sesungguhnya kami atau kita melihatnya dia dalam kesesatan yang nyata. Ya, nah di sini kita mendapati qola niswah ya. Jadi kenapa kok tidak qolat, padahal niswah itu muannats ya. Selain muannats dia juga jamak. Tapi kenapa kok tidak kayak qolat gitu ya? Kok qola? Nah, itu yang bisa kita simpulkan bahwasanya dhamir mudzakkar qola ini itu tidak hanya layak untuk mudzakkar, untuk laki-laki ya, tapi juga layak digunakan untuk perempuan. Gitu ya. Jadi kalau dhamir mudzakkar untuk laki dan perempuan, kalau dhamir muannats khusus perempuan saja. Nah, ini yang kemudian bisa kita jadikan pegangan bahwasanya dalam Al-Qur'an dalam bahasa Arab dhamir mudzakkar itu untuk semua, laki dan perempuan. Sedangkan dhamir muannats hanya untuk perempuan saja. Jadi kita nanti tidak akan mendapati contoh ada dhamir muannats untuk laki-laki, tidak ada gitu ya. Tapi kalau dhamir mudzakkar untuk wanita ternyata ada dalam ayat ini. Ya, jadi sehingga itu kesimpulannya ya. Jadi bahwasanya dhamir mudzakkar bisa untuk laki dan perempuan, tapi kalau dhamir muannats khusus perempuan saja. Jadi kalau ada orang yang tidak paham terkait dengan dhamir dalam bahasa Arab dan mengatakan Al-Qur'an itu hanya untuk laki-laki saja, untuk mendiskriminasi wanita, tidak ya. Mereka tidak paham terkait dhamir. Jadi kalau kita bicara bahasa surga, itu kan seakan-akan ya memang bentuk-bentuk mudzakkar yang disebut di situ ya. Nah, tapi kita ingat bahwa mudzakkar itu berlaku untuk semua,
untuk laki dan perempuan. Contohnya ayat ini jelas sekali kita mendapati terang benderang ya. Qala niswatun, dan itu tidak salah gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan misalkan kalau saya mengatakan pada Pak Mazwar misalkan idhabi, itu pasti salah. Nah, yang benar idhab ya. Tapi kalau saya bilang idhab pada bututi, sekalipun bututi seorang wanita tapi saya pakai idhab bukan idhabi, itu tidak salah gitu ya. Nah, jadi karena dhamir mudzakkar ternyata bisa digunakan untuk wanita juga. Tapi kalau untuk dhamir muannas khusus untuk perempuan saja. Gitu ya. Ya, jadi kita dalam ayat 30 ini agar tidak merasa janggal, itu yang kemudian bisa disimpulkan oleh kita semua, dan para ulama nahwu sorof mereka juga menjelaskan terkait dengan itu ya. Jadi dhamir itu mudzakkar bisa untuk semua laki dan perempuan. Kalau dhamirnya muannas khusus bagi perempuan saja. Jadi sehingga Al-Qur'an itu yang menjelaskan dhamir mudzakkar berarti dia tidak untuk laki-laki tapi untuk semua gitu ya. Jadi tidak ada diskriminasi di sana, bahkan kalau dhamir muannas khusus buat wanita berarti wanita mendapatkan kemuliaan dalam Islam gitu ya. Mereka diberikan sesuatu yang khusus gitu ya. Iya. Iya, nah ayat 30 ini kita mendapati juga ternyata tembok itu ada telinganya gitu ya. Ya. Tidak tampak di sana ada orang lain, yang ada adalah saksi ahli di situ gitu ya. Nah, tapi ternyata bisa terdengar beritanya ke seluruh penjuru negeri gitu ya. Sampai mereka ngobrol terkait dengan itu ya. Jadi digunjing terkait dengan apa yang telah terjadi di istana ya. Ya, jadi ternyata beritanya bisa menyebar luas gitu ya. Jadi dinding punya telinga-telinga, nggak tahu itu telinga siapa itu. ternyata bisa menyebar ya, itu yang luar biasa. Jadi dari dulu sampai sekarang sama aja ya Ustaz? Ya betul. Kalau dinding punya telinga dari dulu sampai sekarang nggak tahu siapa itu gitu ya. Mungkin pelayannya Pak Ustadz. Ya. Itu mungkin pelayannya. Bisa Pelayannya jadi. si istrinya itu kan mungkin kan. Ya. Pelayan Ya, wanita maksudnya. Oh ya, kalau di saat itu kan memang tidak ada siapa-siapa ya, dan memang ada, ya. Jadi yang membantu kan pasti ada gitu ya. Nah, jadi yang membantu itulah yang kemudian boleh jadi gitu ya. Boleh jadi, ya. Iya betul. Nah, termasuk yang memanggilkan kan juga ya, kan pasti ketika memanggil kan menyuruh orang gitu ya. Nah, ada yang disuruh gitu ya. Nah, ada kronologi yang di sana. Iya betul. Ada kronologi yang tampak di situ tadi. Oh gitu ya. Pak Ustadz, Ya. apa pembesarnya itu yang pertama yang beli Yusuf waktu kecil itu, waktu umur 8 tahun itu, apa sampai besar satu itu pembesarnya yang melihara? Oh ya, itu nanti penafsirannya berbeda-beda ya. Ada menyebut satu, ada yang menyebut dua, karena sudah berganti dengan anaknya. Kalau pembesarnya di situ ya. Kalau ini kalau kita beli Nabi Yusuf itu kan bukan pemimpin utamanya gitu ya. Karena kalau jadi bendahara negara berarti kan ada raja di sana. Nah ini juga terkait dengan Nabi Yusuf ini kan mengganti ini berarti Zulaikha dan suaminya berarti posisinya juga seperti itu ya. Jadi sebagai pejabat tapi bukan sebagai raja gitu ya. Ya. Itu nanti kita dapati juga penjelasan terkait dengan Fir'aun ya. Jadi Fir'aun itu ada menyebutkan Fir'aun itu adalah satu orang, ada menyebut Fir'aun itu adalah dua orang, dan yang durhaka itu adalah yang kedua, putranya Fir'aun itu ya. Nah itu penafsiran yang berbeda, dan kalau kita kembali pada perbedaan dari itu tidak ada masalah gitu ya. Yang penting adalah kisahnya benar-benar terjadi gitu ya. Iya. Dan kalau kita bicara terkait dengan kekokohan keimanan Nabi Yusuf benar-benar terjadi gitu ya. Jadi kalau apakah dari dua kepemimpinan atau satu kepemimpinan itu berarti tidak ada masalah ya perbedaan seperti itu ya. Ya, karena kalau kita bicara dalam dalam bahasa fikih saja kita akan banyak mendapati perbedaan-perbedaan di sana dalam memahami teks gitu ya. Ya, jadi itu insya Allah tidak ada masalah terkait dengan perbedaan di situ. Ya. Ya, jadi jangankan kita bicara terkait dengan kisah ya, yang di situ ada perbedaan sedikit itu ya. Tapi intinya tidak ada masalah ya. Intinya akan tetap sama. Jadi intinya berarti dari
posisi Nabi Yusuf di saat kecil, ketika disakiti, ketika dibuang dan seterusnya, itu intinya di situ ya. Ya, Adapun terkait dengan bumbu-bumbunya itu ya, yang untuk meramaikan situasi, ya itu boleh jadi bermacam-macam gitu ya, bermacam-macam bahasa yang di situ akan diungkapkan ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan penulis kisah itu nanti bisa berbeda-beda itu ya, tambahan-tambahannya, bumbu-bumbunya ya, bisa terjadi perbedaan. Tapi intinya insya Allah tidak ada perbedaan. Pak Ustadz, mau tanya Pak Ya. Ustadz. Ya, Itu silakan. kapan dibaca imra'atu? Itu kan nggak ada harakatnya Pak Ustadz. Oh ya, oh itu tadi kalau kita bisa baca perkata ya. Nah, jadi perkata ini kalau perkata kan tidak mungkin, ini kan ada 2 huruf ya. Ini hamzah wasal dengan mim sukun. Nah itu kalau kita baca perkata atau dia sedang sendirian, itu berarti kita harus menghidupkan huruf depan. Kalau tidak hidup nanti sulit dibaca. Jadi tiba-tiba kita mingkem dengan mim sukun kemudian membaca ro'atu itu ya. Nah, itu tentunya harus dihidupkan ya. Nah, untuk menghidupkan kata seperti ini imro'atu ya, ini kalau kata imro'ah ini memang nanti kita akan sedikit kembali pada bahasa sorof ya. Jadi sebetulnya kata imro'ah ini sudah sebutannya begitu ketika dia sedang sendirian ya, dibaca sendiri. Tapi kalau dibaca wasal memang fil madinati imro'atu, dia akan hilang i-nya di situ ya. Nah, kenapa kok tidak dibaca amro'atu atau umro'atu gitu ya? Iya. Ya, jadi asli isim imro'ah ini adalah imro'ah gitu ya. Jadi misalkan kalau kita menghafal vocab imro'ah itu berarti kita sejak awal akan membaca imro'ah ya. Nah, nanti kalau kita kembali pada teori memang dia ada sedikit kemiripannya. Kemiripan di saat kita membahas fi'il amr ya, untuk uf'ul, if'al dan if'il gitu ya. Uf'ul kita baca u karena dhammah huruf depannya. Nah, kalau if'al karena fathah, kalau if'il karena kasrah gitu ya. Nah, jadi uf'ul, jadi ul kita baca u depannya, al dan il dua-duanya kita baca i. Itu kalau kita kembali pada fi'il pada fi'il amr di situ ya. Ya, nah kalau untuk imro'ah ini memang sejak awal kita mendapati dia dalam keadaan seperti itu. Nah, jadi vocab yang kita kenal, nah itu imro'ah, dia sudah disebut imro'ah sejak awal. Nah, boleh orang menyebut mar'atun gitu ya. Nah, kalau ini adalah imro'ah, bukan mar'ah ya. Tapi kalau mar'ah artinya juga sama, juga perempuan dan itu tunggal ya. Ya. Ustaz, Makasih Pak Ustadz. Saya mau tambahin tanya. Biasanya kan ngikutin huruf ketiga. Ini kan huruf ketiganya fathah. Kenapa kita itu jadi imro'ah? Nah, bukan imro'ah. Oh ya. Rumusnya seperti itu, Ustaz. Oh ya, jadi kalau kembali pada fi'il amr di situ, teori fi'il amr, uf'ul, if'al dan if'il, memang kita mengikuti kaidah itu ya. Atau misalkan kita pada fi'il sudasi istaf'ala, nah, kita membaca i karena teori itu. Jadi teori huruf yang ketiga adalah dhammah, maka depannya dibaca dhammah. Ya, huruf yang ketiga fathah dan kasrah kita baca kasrah ya. Ya. Nah, kalau untuk imro'ah ini pas dia sama gitu ya. Pas dia sama. Ya. Ya, nanti seperti ibnun juga akan seperti itu, ismun. Nah, kalau ismun nanti misalkan ibn dan ismun ini kan kemudian berbeda gitu ya. Nah, pas imro'ah memang pas dia sama teorinya dengan fi'il tadi. Tapi kalau nanti kita mendapati kata ismun atau ibnun, dia berbeda. Dan itu untuk isim itu ya memang terkait dengan vocab isim yang memang dari awal dia dibaca i gitu ya. Ya, ibnun, imro'atun, ibnatun gitu ya. Ya seperti itu. Itu bukan ya, karena pas dia ada kesamaan dengan teori fi'il. Bukan karena ada sukun dari ti itu, Ustaz. Makanya jadi sukunnya pada mimnya, imro'ah. Sukun pada mim. Oh iya. Iya, kalau kita kembali pada teori tadi, teori fi'il amr, maka huruf ketiga dhammah, depannya didomahkan. Ya, fathah dan kasrah dikasrohkan depannya. Itu teori fi'il ya. Nah, kalau ini pas sama saja, pas sama gitu ya dengan fi'il. Tapi aslinya memang dia kita kenal kata imro'ah itu sejak vocabnya awal itu memang disebut dengan imro'ah. Kata dasarnya ya. Karena nanti kalau kita menggunakan teori fi'il,
itu nanti nggak sinkron dengan kata ibnun, dengan kata ismun gitu ya. Ismun ini belakangnya huruf ketiganya kan dhammah gitu ya. Kenapa kok i gitu ya? Ibnun huruf belakangnya dhammah. Kenapa kok i? Nah, jadi nanti isim itu tidak dikaitkan teorinya dengan fiil. Kalau ternyata kok sama, berarti memang pas sama gitu ya. Ya, jadi mengenal isim itu tadi kalau terkait dengan isim yang jamid seperti ini, jadi isim jamid ini yang dia tidak bisa ditasrifkan. Ya, nah berarti sejak awal memang dia seperti itu kata itu ketika disebut ya. Seperti ismun, ibnun, imra'atun, mar'atun dan sebagainya. Nah, itu isim-isim yang jamid yang tidak bisa ditasrifkan. Nah, adapun isim yang bisa ditasrifkan, nah otomatis nanti kita akan mengikuti teorinya gitu ya. Misalkan apakah dia masdar atau dia isim fa'il atau dia isim maf'ul, maka nanti akan mengikuti teori dari isim itu sendiri. Ya, baik. Ya. Jazakallah khair. Ustaz, apa hikmahnya itu? Di sini dibilang Imratul Aziz, istrinya Aziz. Istri kan juga bisa pasangan itu Ustaz, yang zaujat yang biasanya sering apakah ini ini karena dengar-dengar juga dari kisah yang lain kalau si dia tidak pernah digaulin oleh suaminya gitu ya, sehingga nanti kan akhirnya jadi saya macam-macam Pak. Makanya dikasih nama Imra'atun. Imra'atun itu bedanya dengan zauj apa Ustaz? Oh ya, kalau zaujun itu bisa suami, kalau zaujatun istri. Tapi zauj juga bisa suami, biasa istri, nanti tergantung domir yang disematkan di situ. Misalkan kalau Allah menyebut di Al-Baqarah itu pada Nabi Adam, wa zaujukal jannah, zaujuka, pasanganmu wahai Adam, itu berarti istri gitu ya. Nah, nanti kalau zaujuki, pasanganmu wahai Hawa, nah berarti itu suami gitu ya. Jadi kalau zaujun suami awalnya, zaujatun istri, tapi zaujun juga bisa pasangan, bisa suami, bisa istri. Untuk memastikannya nanti tergantung domir yang dipasangkan. Nah, kalau kata imro'ah ini, apakah betul imro'ah itu adalah seorang wanita yang belum pernah digauli? Nah, kalau kita kembali pada imro'atu Fir'auna, cenderung begitu. Tapi kita ingat, Nabi Nuh, Nabi Nuh istrinya juga disebut dengan imro'ah ya, dan punya anak gitu ya. Nabi Lut istrinya disebut Allah imro'ah, tapi punya anak gitu ya. Jadi berarti bukan hanya pernah digauli, orang punya anak kan begitu ya. Jadi kalau disebut imro'ah itu perempuan yang belum punya anak tidak benar. Karena di Al-Qur'an dipakai dua-duanya ya. Istrinya Fir'aun Allah sebut imro'atu Fir'aun, kemudian Allah juga sebut imro'atu Lut ya, gitu ya. Ya, nah di situ ya ada juga yang mengatakan begini. Katanya imro'ah itu adalah posisi perempuan yang jelek gitu ya. Ya, kalau dia disebut dengan kata lain, itu berarti misalkan zauj ya, itu berarti posisinya baik gitu ya. Tapi kita ingat istri Fir'aun itu kan baik gitu ya, Allah puji. Tapi Allah sebut juga dengan imro'ah. Jadi tidak bisa juga gitu ya. Jadi artinya kita tidak bisa mengklaim begitu. Ya, jadi klaim memang ada bermacam-macam ya. Jadi katanya imro'ah itu belum pernah digauli, tapi ternyata Al-Qur'an sudah membantahnya. Istrinya Nabi Lut punya anak, istri Nabi Nuh punya anak ya. Nah, itu berarti sudah batal otomatis dengan keterangan Al-Qur'an gitu ya. Nah, yang kedua, imro'ah itu dianggap wanita yang tidak baik gitu ya. Nah, sebutan imro'ah itu. Ya, jadi kalau ingin menyebut wanita yang baik, sebut saja zaujah atau apa gitu ya. Tapi ternyata istrinya Fir'aun disebut Allah dengan imro'ah juga. Berarti itu membantah juga bahwa imro'ah itu bisa digunakan untuk siapa saja. Ya. Ya, jadi kalau ada wanita yang namanya imro'ah berarti tidak perlu sedih ya. Nanti kalau imro'ah itu wanita yang buruk loh gitu ya. Kasihan juga ya. Istrinya Fir'aun juga imro'ah gitu ya. Ya, insya Allah baik ya. Allah sebut yang baik juga imro'ah gitu ya. Ya. Ya, karena boleh jadi ya ada wanita nanya imro'ah, bisa jadi ya imro'ah itu ya. Ya. Ya, jadi bahasa Al-Qur'an tadi Al-Qur'an tadi memberikan penjelasan terkait dengan penggunaan itu, jadi sehingga otomatis terbantahkan dengan sendirinya ya. Jadi boleh dipakai untuk semuanya.
Ya, kita sampai di ayat 30. Ya. Ya. Ya, kalau ada yang pengen melihat itu yang di-share Bu Elvia, silakan ya. Tapi kalau nggak sesuai dengan ekspektasi, jangan kecewa gitu ya. Iya. Ya untuk aja Ustaz, untuk memberi bayangan aja, gambaran Betul, aja. iya, iya. Jadi gambarannya seperti itu ya. Kalau ada perbedaan dalam tadi tambahan-tambahan bumbu-bumbunya, namanya juga film gitu ya. Nah Iya. itu berarti jangan khawatir, karena kalau kita kembali pada bahasa tafsir saja bisa berbeda gitu ya. Yang jelas intinya sama gitu ya. Intinya alur ceritanya seperti itu. Lebih dari 4 jam. Kalau terkait dengan Jangan ketampangan sekaligus atau itu, kecantikan di situ yang tidak sesuai dengan ekspektasi, juga jangan kecewa gitu ya. Biasanya memang kalau difilmkan itu yang tadinya ekspektasinya sangat tinggi, tiba-tiba turun gitu ya. Oh nggak sesuai dengan ya gitu ya. Ya nggak ada masalah. Itu contoh yang gitu ya. membuat Pak Ustadz itu dibuat di mana? Itu yang buat Mesir, apa Arab, apa Iran? Tahu, Bu. Nggak tahu. Ya, yang jelas mereka kumpulan artis lah Bu gitu. Ya, itu pemeran utamanya kan juga main film di tempat yang lainnya. Iya. Ya, Tapi kalau paling kurang kita bisa ngebayangin situasinya saat itu seperti apa betul, gitu. iya betul, ya situasinya ya kira-kira begitu gitu ya. Yang jelas ada padang pasir. Ya. Bagus sekarang padang pasirnya sudah menghijau di Saudi. Di Arab sekarang sudah menghijau ya. Iya. Jadi pasir kena hujan ternyata juga bisa tumbuh tanaman-tanaman ya. Itu sesuai dengan janji Allah ya, bahwasanya hujan itu akan bisa menghidupkan apa saja kan begitu ya. Ya betul, meskipun ya di tempat-tempat atau di tanah-tanah yang tandus, yang gersang gitu ya, akan tumbuh. Jadi meskipun pasir tumbuh juga gitu ya. Itulah herannya Ustadz, itu kayak gitu kan bibitnya nggak ada, bisa tumbuh. Kemudian ada lagi yang baru datang air, terus kok ada ikan gitu, ikan kecil, dari mana ikannya datang ya? Padahal sebelumnya kan kosong, kering gitu loh. Ada air, ada ikan gitu. Iya. Oh iya, itu nanti kembali pada ahlinya ya, para ahli yang mereka bisa mengkaji. Jadi saya itu pernah menghadirkan ini ya ahli termasuk ada arkeolog dan ini di kampus ya, untuk membahas terkait dengan laut mati gitu ya. Kemudian ternyata tadi spora-spora yang sudah ratusan ribu tahun, yang dia seakan-akan sudah tidak pernah tumbuh sama sekali, itu dia masih ada spora itu. Nanti suatu saat dalam kondisi tertentu dia akan bisa tumbuh gitu ya. Iya. Nah, tapi karena kondisinya, karena spora-spora itu di situ itu terkena asinnya air itu, jadi sehingga dia tidak mampu tumbuh ya. Tapi nanti dalam situasi yang lainnya tetap dia tumbuh. Jadi dianggap spora itu tidak akan hilang ya. Nah, kalau kita kembali pada teori tadi telur-telur ikan ya, ternyata ada ikan-ikan itu misalkan lele gitu ya, yang dia itu bisa bertahan bertahan ketika musim hujan padahal setahun lagi ya, ternyata ada lele di situ gitu ya. Berarti memang ada tinggalan-tinggalan itu yang dia bisa bertahan, yang suatu saat dalam situasi tertentu dia bisa hidup lagi gitu ya. Iya, jadi bukan berarti air hujan membawa bibit-bibit ikan, tidak, tapi sebetulnya di bumi itu sendiri dia sudah tertabur bibit-bibit itu gitu ya. Iya. Bisa jadi ini kali Ustadz, seperti manusia-manusia ini nanti kan hidup lagi walaupun dia matinya di mana, karena ada yang di tulang ekor itu Ustadz. Jadi mungkin DNA-nya itu ada di situ walaupun dalam bentuk apapun. Nah itu barangkali yang hidup barangkali ya. DNA ikan atau apalah gitu kan. Nah, dia hidup lagi gitu. Ya bisa terjadi. Ya, kita sampai di ayat 30. Ini PR kita berarti lanjutannya ya. Kita masuk di tamrin 3 lanjutannya. Nah, ini bedanya dengan tamrin 2. Kalau tamrin 2 kemarin kita disuruh menjadikannya sebagai mubtada ya.
Ya, kalau sekarang isim-isim yang ada di sini semua tetap dalam keadaannya. Jadi dia menjadi khobar. Nah, berarti dia posisinya yang di tamrin 3 ini seperti toliun, sohirun, naimun, madbuhatun. Itu berarti posisinya seperti itu. Dia ada dalam khobarnya. Harokatnya juga tetap seperti itu. Nah, jadi kita cuma mencari mubtada'nya saja ya. Jadi tugas kita di tamrin 3 ini mencari mubtada untuk khobar yang sudah siap di situ. Kalau kemarin tamrin 2 kita disuruh untuk kabarnya. ya betul, kita Jadi mencari kabarnya. kabarnya ya. Ya, untuk mubtada'nya sudah tersedia di sana. Nah, ini kebalikannya. Ya, kita mencari mubtada'nya, khobarnya telah tersedia. Ya. Nah, dan diperhatikan tetap ada mu'annas mudzakkar ya. Ya, di tamrin 2 kemarin ada, di tamrin 3 juga ada mu'annas mudzakkar meskipun mu'annas tidak banyak. Jadi ini bakitun itu di depannya harus muannas juga ya Ustaz ya? Oh ya, jadi kalau mu'annas khobarnya berarti mubtada'nya harus mu'annas. Ya. Mu'annasnya 1. 2 tuh. Ada lagi. Atun. Ada lagi. Ada Ada lagi. bakiyatun. Oh ada iya. bakiyatun, ada bakiyatun. Katun, iya betul. Buku saya nggak ada barisnya nih Ustaz. Ya. Buku saya ada barisnya. Ya. Oh ya, bakiyatun itu menangis ya. Bakiyatun. Ya, nangis ya. Ustadz, saya mau nanya Ustadz, berarti nggak usah diibrobin ya, nggak usah diirob. Saya kan panjang sendiri itu saya irob. Oh ya. Nggak usah Oh, kan? ya. Udah Iya. aja Kalau mau boleh saja. Kalau Nanti kita nilainya 200, Bu. Ustadz tulisnya. Nilainya 200 makanya ada beberapa gitu ya. Saya lihat ternyata ada irobnya. Jadi contoh berarti bikinnya lama sekali ya, ada irobnya juga ya. Nulisnya capek. Ya. Tapi insya Allah nggak ada yang sia-sia ya. Jadi ya memang. Jadi tambah mahir ya. Iya, tambah mahir. Mubtada, jadi udah tahu mubtada ismun marfuun fi awalil kalimah kan gitu. Memang ada ininya. Tapi ini kan nggak usah ya Ustaz. Iya, nggak usah. Baik Ustaz. Jadi kalau yang menangis kan nggak perempuan aja, yang misalnya anak laki-laki menangis. Jadi kalau menangis anak laki-laki, jadi waladun bakiun. Ya, tamar betulnya hilang. Tapi di sini kita disuruh untuk memastikan khobarnya tetap seperti itu gitu ya. Iya. Jadi kita mencari sendiri mubtada'nya yang cocok gitu ya. Yang cocok. Merubah khobar ya. Jadi ya hanya saja ini saya juga kenapa ya kok cenderung perempuan menangis, laki-laki kan juga bisa nangis itu. Iya itu. Ya. Bisa kan Al-Fatimah tuh bakiyatun kan Ustaz? Iya, cari aja si Fatimah yang nangis, Bu. Kok repot. Nangis. Fatimah itu kan boleh pakai alif lam ya. Jadi Fatimah itu menangis. Oh, kalau orang nggak boleh pakai alif lam. Iya, kalau nama orang itu tergantung nama yang dimaksud ya. Jadi kalau namanya Fatimah ya Fatimah, dia tidak perlu pakai al. Jadi nggak usah pakai. Tapi nggak salah kan? Tapi nggak salah kan? Ya. Tapi nggak salah kan? Nggak pakai alif lam nggak salah kan? Oh nggak salah. Ya memang karena dia nama sehingga dia tidak pakai alif lam. Iya. Kecuali kalau dari awal namanya pakai alif lam itu lain lagi ya. Misalkan ada orang-orang kita kenal misalkan Al-Faroh gitu ya. Memang itu nama orang gitu ya. Ya kita kasih al gitu ya. Tapi kalau memang namanya tidak pakai al sejak awal ya apa adanya. Al-imra'atun baqiyatun. Nah, gitu. Nah, itu harus pakai al karena langsung dapat. Menangis ini masih isim ya Ustadz ya? Oh betul. Jadi semuanya isim. Kalau jadi kabar kan isim. Ya. Nah, itu kalau diartikan apa adanya ini orang yang menangis. Nah, ini bakia ini berarti isim fa'il gitu ya. Bakiyatun aslinya bakiyun. Ya, karena kayaknya nulis buku ini pengen mu'annas yang nangis gitu ya. Jadi
dia tanda tangan rebutan di situ. Nggak apa-apa. Mungkin sebagai contoh saja ya. Ya. Nah, tapi biasanya contoh-contoh itu dibuat sebagaimana kebiasaan masyarakat gitu ya. 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 Tapi ya tadi nangis tidak hanya perempuan, laki juga bisa nangis gitu ya. Ya nggak apa-apa, ini contoh saja. Kebanyakan perempuan, Ustadz. Oh ya. Nggak mau kalah. Ibu nggak tahu aja, padahal laki-laki juga nangis, cuma nggak diliatin, Bu, disimpan. Iya. Pengakuan tuh, pengakuan lelaki, Bu. Ya, menangis tanpa air mata. Menangis tanpa air mata itu kan lebih menyakitkan ya. Menangis tanpa air mata. Berarti Pak Maswar kalau lagi nangis, Bu, diliatin, Bu. Iya. Pak Ustadz mau nanya, Pak Ustadz. Iya. Boleh, Pak Ustadz? Iya, silakan. Oh, kalau isim itu artinya tidak kata benda saja ya Pak Ustadz, tapi juga termasuk kata sifat itu ya Pak Ustadz. Oh, betul. Ya, jadi karena begini, kata sifat tidak mungkin kita masukkan dalam fi'lun ya. Iya. Pasti dia masuk di ismun. Ya. Karena kita kan bagiannya hanya harfun, fi'lun sama ismun ya. Jadi artinya kata-kata itu, kalimah itu semua harus terdistribusikan. Kalau tidak pada harfun, ismun ya fi'lun gitu ya. Nah, kata sifat ini dia tidak mungkin masuk di fi'lun, tidak mungkin masuk di harfun, pasti di ismun gitu ya. Jadi dia masuk dalam kategori ismun untuk kata sifat. Ya, yang jelas tadi semua harus terdistribusikan karena hanya ada 3 kemungkinan saja dalam kata dalam Al-Qur'an atau dalam bahasa Arab. Harfun, ismun sama fi'lun ya. Ya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, ini insya Allah. Jadi tamrin kita, tugas kita ada di tamrin 3. Ya, kemudian ayat yang kita bahas pekan depan. Ya, kita masuk di ayat yang ke 31. Ya, 31 sampai 37 ya. 31 sampai 37. Ya. Ya, itu insya Allah yang kita bahas hari ini. Kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.